Jadi gini Om, ini ada teman saya yang mau nanya-nanya soal materi yang mau kita bahas nanti. Iya. Namanya siapa? Farhan. Farhan, oke. Iya. Nah, Farhan, perkenalkan ini adalah paman saya, Bapak Agus Joko Purwanto. Iya. Nah, beliau ini adalah Kepala SDM di Universitas Terbuka. Jadi Ya. nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke beliau. Iya. Oke. Iya. Kuliah di mana? Di ini Om, Universitas Terbuka, Oke. Dari program studi Fakultas Ekonomi. ekonomi. Oke, oke. Om, Farhan, Iya. bentar ya, ada yang datang, Iya, biar saya silakan. bukain dulu. Iya, iya. Gini Om, kita datang ke sini ini mau belajar bareng tentang total quality management Oke. sama Pak Agus. Oke. Jadi ngelanjutin yang kemarin ya? Iya benar. Oke. Jadi yang kemarin udah jelas ya tentang hal-hal yang dasarnya gitu ya. Ya sana juga. Oke. Om, Iya. Oh. ini ada teman-teman saya baru datang, katanya mau sekalian nanya-nanya. Oke, ayo mangga silahkan. Selamat datang. Ayo silahkan cari tempat sendiri, tarik kursi sendiri. Ya. Nih, Oke. Dari mana ini? Baru pulang ya? Gimana pencarian kemarin? Baru sedikit sih Pak, cuman kami kurang paham tentang prinsip dan pilar total quality management ini Pak. Makanya kami bertiga ke sini untuk mengetahui lebih jauh lagi Pak. Oke. Sama? Mau tahu juga? Sama? Pak, saya mau tanya. Oke. Prinsip dari total quality management itu ada apa saja ya Pak? Ya, tadi sudah saya jelaskan yang pertama untuk pertanyaan Dika ya. Yang kedua ini TQM itu memiliki sifat kemanusiaan. Jadi mengapa demikian? Karena seluruh produk, proses, program itu yang mengerjakan manusia, yang mengkonsumsi nanti juga manusia. Nah sehingga orang-orang di dalamnya harus dimotivasi, dimanusiakan, diperlakukan sebagai manusia. Dengan cara apa? Yang pertama, mengikut sertakan mereka dalam setiap proses kegiatan di dalam perusahaan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Jadi diajak ngomong, diajak menetapkan tujuan, diajak menetapkan cara-cara mencapai tujuan. Nah kalau misalnya Mbak Dini nggak diajak, enak nggak? Nggak enak kan, akhirnya tidak memberikan sumbangan yang optimal. Jadi itu yang mengikut sertakan. Yang kedua, itu kita memberi inspirasi. Jadi jangan sampai karyawan itu cuma disuruh-suruh gitu, jangan. Dimanusiakan dia, diberi inspirasi. Kamu kan pengen pinter kan, pengen jadi orang punya karir yang bagus kan, nah berarti ini harus gini-gini gitu. Jadi itu tugas manajer. Jadi bagaimana dia memberdayakan orang, kemudian mengikut sertakan di dalam setiap proses dan kemudian memberi inspirasi. Nah itu akan mendorong orang untuk dia full capacity memberikan potensinya kepada perusahaan. Itu prinsip satu dan prinsip yang kedua. Seperti itu. Ada lagi? Oh iya Pak, untuk pilar total quality manajemennya bagaimana ya Pak? Oke, berarti saya lanjut yang ketiga. Tadi saya belum sebut ada 4 ya. Sekarang prinsip ketiga. Prinsip ketiga itu memberikan kewenangan kepada setiap orang. Jadi jangan sampai orang itu cuma disuruh-suruh ngerjain. Nggak enak kan? Tadi kita bilang memberi inspirasi, mendorong orang itu supaya dia memiliki inovasi, keinginannya tersalurkan melalui, kalau dalam manajemen namanya prinsip desentralisasi. Itu desentralis, jadi menurunkan kegiatan, memberikan kepercayaan kepada bawahan. Nah dengan cara itu orang-orang itu akan merasa dihargai. Suatu contoh misalnya, kalau hanya namanya siapa? Fitri ya? Putri. Hanya diberikan perintah terus, enak enggak? Enggak. Tapi kalau dimintain pendapat, kemudian coba deh, ya udah kau laksanakan, enak enggak? Enak. Nah itu desentralisasi dan itu diadopsi di dalam prinsip total quality management. Jadi dengan cara itu orang kemudian antusias, senang untuk terlibat. Oh iya saya dihargai gitu. Oh saya dihargai, saya diberikan peluang, saya diberikan kesempatan untuk berkembang, diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan itu. Sehingga apa yang kita capai, tujuan bersama itu menjadi terwujud. Jadi kita semua kan punya tujuan bersama. Jadi tentu kalau kita dalam perusahaan kan ingin perusahaannya nggak bangkrut ya. Nah supaya perusahaan nggak bangkrut maka dia harus profit, punya profit. Nah supaya punya profit maka yang kita jual harus laku. Nah yang kita jual bisa laku karena apa? Karena kualitasnya bagus gitu. Jadi melibatkan seluruh karyawan dan kemudian memberikan dia kewenangan,
dalam proses desentralisasi. Sudah jelas seperti itu? Benar? Ya, oke. Sekarang yang keempat, ada yang mau nanya lagi? Jadi gini Pak, tadi kan Bapak udah membahas dari prinsip dan pilar total quality management. Nah, saya ingin menanyakan nih, terkait manfaat dari total quality management ini, itu seperti apa ya Pak? Manfaatnya begini. Eh, saya prinsip yang keempat dulu ya, sebelum ke manfaat. Yang prinsip keempat itu adalah, TQM ini nggak bisa diterapkan hanya di bidang produksi. Nggak bisa. Hanya diterapkan di bidang keuangan, nggak bisa. Hanya diterapkan di bidang marketing, nggak bisa. Harus mulai dari perencanaan sampai akhir evaluasi. Jadi ini ada TQM, 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 TQM. Jadi di sebelumnya saya sudah jelaskan kan, total quality management. Jadi manajemen kualitas yang dilaksanakan secara total. Jadi the whole company, the whole organisasi itu harus menerapkan hal itu. Nah, sehingga manual-manual, kebijakan-kebijakan, kemudian alat-alat evaluasi itu semua diberlakukan di semua tempat. Seperti itu. Jadi dengan demikian kita memiliki kebersamaan dalam mencapai kualitas yang baik, kemudian juga kualitas diterapkan di seluruh level dan seluruh komponen organisasi. Seperti itu. Farhan ya? Ya, Farhan. Seperti itu, Farhan. Kemudian manfaatnya itu jelas. Yang pertama, dengan kita melaksanakan TQM itu ada standar. Bayangkan rasa kopi hari ini beda dengan rasa kopi kemarin. Balik nggak ke kafe? Nggak balik. Karena setiap orang setiap masuk atau membeli sesuatu pasti punya harapan kan. Nah, harapan itu terpenuhi. Nah, supaya itu tercapai harus ada apa? Ada standar. Nah, standar itulah prinsip dari total quality management. Jadi pembentuk kualitas itu adalah standar. Kualitasnya bagus nggak? Oh, bagus seperti apa gitu. Nah, itu harus ada standar. Nah, jadi itu salah satu manfaat. Yang manfaat kedua, karena tadi kita melibatkan semua orang, maka kita akan membuat setiap orang itu berinovasi. Setiap orang itu akan menyumbangkan gagasannya, menyumbangkan pikirannya, menyumbangkan potensinya, menyumbangkan kemampuannya. Untuk apa? Untuk supaya produk, barang, jasa yang kita hasilkan itu bisa diserap oleh pasar. Jadi itu tadi bayangkan kalau hanya tukang masaknya di sana di kafe yang bagus, yang ada kualitasnya, tapi waiternya nggak ada. Nah, di perusahaan-perusahaan yang bagus itu ada standar waktu misalnya. Standar waktu misalnya di tempat yang jual ayam goreng tuh, kan ada waktunya 10 detik harus selesai. Kemudian kalau chicken wing gitu kan ukuran pahanya, ukuran sayapnya sama. Nggak ada yang satu gede, satu kecil gitu, nggak ada. Rasanya juga beli harinya, beli kemarin sama. Nah, sudah tahu manfaatnya? Kira-kira seperti itu. Tapi the whole itu intinya adalah untuk menjamin kontinuitas dari perusahaan itu. Jadi biar nggak cepat mati gitu. Jadi terus-menerus mengikuti perubahan dengan menggunakan peningkatan kualitas melalui tindakan-tindakan inovasi. Seperti itu, Farhan. Simple sih, tapi ngerjainnya susah, setengah mati. Karena harus ke seluruh level manajemen, seluruh urusan itu harus distandarkan. Jadi kita sekarang fokus ke dari bagannya yang kedua ya. Jadi bagannya adalah segitiga terbalik untuk kita mengatakan bahwa yang paling atas itu bukan manajemen, tapi justru customer kita yang paling atas. Itu yang paling akan kita lihat gitu ya. Jadi kalau di Indonesia kan masih lihat pemimpin itu yang paling atas. Harusnya pemimpin itu yang mendukung gitu ya. Mendukung supaya pekerjaan itu jalan. Bukan orang layanin pemimpin gitu. Itu salah. Nah, dalam konteks TQM juga begitu. Jadi segitiga itu kita balik, yang paling atas posisinya itu justru dia ada di paling bawah. Melayani yang paling depan. Yang paling depan siapa? Karyawan yang langsung berhadapan dengan customer. Nah, dalam konteks ini kan dia pelatih peserta ya. Kemudian di tengahnya itu ada trainer. Nah, trainer ini adalah orang-orang yang akan menyampaikan nilai-nilai organisasi, menyampaikan ilmu, menyampaikan pengalaman kepada peserta. Ini dalam konteks kita menyajikan TQM dalam training. Jadi yang paling utama kan peserta. Nah, kemudian trainer ini dia akan bisa berjalan dengan baik, menjadi trainer dengan baik kalau dia punya kompetensi, kemudian dia didukung oleh organisasi, kemudian juga diberikan kewenangan oleh pimpinan. Jadi supaya dia bisa termotivasi, seperti yang tadi sudah kita bahas ya, itu maka dia harus tahu tugasnya apa, berapa lama, haknya apa, kewajibannya apa. Kemudian terakhir adalah manajemen. Nah, manajemen ini orang-orang yang mendukung bagaimana supaya
trainer itu bisa bekerja dengan baik. Karena trainer ini adalah wakil organisasi yang ada di garis paling depan. Kalau sekolah ya guru, kalau perguruan tinggi ya dosen, itu yang orang yang ada di paling depan. Karena dialah yang akan menyampaikan atau yang akan membentuk kualitas ini. Anda mahasiswa misalnya, pinter enggaknya Anda kan tergantung dosennya, bukan oleh rektornya gitu. Nah itu yang penting, tapi seringkali diabaikan. Nah, rektornya gajinya gede, dosennya sedikit ya kerjanya seenaknya gitu. Nggak akan full dia mengabdikan dirinya gitu. Jadi itu fungsi manajemen. Jadi kita udah lihat misalnya manajemen saya mau mahasiswa saya IPK-nya minimal 3 gitu. Tapi belum pernah ada perguruan tinggi punya target kayak gitu. Nah, supaya dia minimal IPK-nya 3 ya trainernya dosennya dibagusin. Nah, supaya dia bagus ya manajemennya memfasilitasi gitu. Misalnya alat belajarnya yang benar, mejanya benar, kursinya benar, AC-nya enak gitu ya. Itu yang digunakan oleh manajer untuk memotivasi trainer supaya apa? Quality yang kita tetapkan itu sampai kepada peserta, sampai kepada mahasiswa. Itu. Gampang jadi manajer? Enggak. Itu. Pengalaman saya enggak. Karena itu harus dipunyai. Mengabdi, kemudian membuat orang senang itu harus dipunyai. Kalau enggak ada itu enggak bisa. Kalau yang kerjanya merintah-merintah, dia enggak berhasil itu. Paling diomongin staffnya di belakang gitu. Nah, kita kan enggak pengen. Oke ya, jadi ini adalah TQM di dalam pendidikan atau di dalam training. Saya ulang ya, dengan contoh itu maka yang paling utama adalah yang akan kita berikan layanan kualitas siapa? Peserta. Dia yang akan kita cetak. Yang akan mencetak dia punya kualitas atau menjadi berkualitas siapa? Trainer atau dosen atau guru. Nah, yang dia sampaikan apa supaya dia bisa ngajar dengan enak adalah dia difasilitasi oleh manajemen. Jadi tugas manajemen adalah memfasilitasi supaya kualitas yang ditetapkan itu menjadi terwujud. Siapa yang wujudkan? Orang lain. Trainernya, dosennya, gurunya gitu. Bukan manajer sendiri. Seperti tadi Pak Jokowi, dia nggak turun sendiri. Dia punya bupati, punya menteri, punya itu yang dia turun. Supaya dia bisa ngerti semua apa? Dengan organisasi. Seperti itu. Saya juga jadi penasaran, kira-kira gimana ya Om cara memulainya? Oke. Jadi kita kembali kepada tadi pilar. Kan ada 6 pilar ya. Memulainya tentu dari yang paling atas, dari kemauan manajemen. Kalau kemauan kita nggak sama manajemen nggak bakal berhasil tanpa kita mampu meyakinkan. Jadi yang kita mulai adalah dari manajemen atas, paling atas dulu. Kalau itu ide dari bawah, maka kita harus meyakinkan mereka punya komitmen untuk membangun kualitas. Jadi yang paling atas. Contoh di UT ini dulu paling atas rektornya gitu. Ketua timnya saya kebetulan tahun 2001 belum ada lahir ya. TQM itu 2001 dibangun. Nah, saya sekretaris tim, ketua timnya itu Warek 3 waktu itu. Kemudian kita bangun tim. Nah, di sini kan ada tim ya, ini saya tulis di sini ada timnya. Kalau tidak tim dibentuk unit, tapi biasanya pertama bentuk unit, bentuk tim dulu. Jadi komitmen pimpinan itu penting. Seluruh pimpinan terus komitmen pada pembangunan kualitas. Karena apa? Karena ini harus meliputi seluruh organisasi. Kalau hanya 1-2 orang pimpin yang lain nggak berhasil itu gagal. Jadi pemimpin membangun komitmen yang dimulai dari pimpinan puncak. Nah setelah ada komitmen supaya jalan dia bentuk tim, gitu. Tim atau dia bentuk unit. Tapi biasanya bentuk tim dulu, baru setelah mapan dibentuk unit. Karena bentuk unit itu mahal, harus bayar orang tiap bulan, bayar karyawan, bikin peralatan kan. Di sebelum itu jalan bentuk tim dulu. Nah kemudian setelah itu bikin kebijakan bahwa TQM merupakan alat untuk kita meningkatkan mutu lulusannya gitu. Nah apa yang diperbaiki? Kalau kita bicara di training ya pertama adalah sistemnya. Yang kedua materinya. Yang ketiga cara ajarnya, cara belajarnya. Yang keempat materi ajarnya. Yang kelima peralatan. Itu semua kita standarisasi. Termasuk pesertanya kita standarisasi. Nah sehingga dengan cara itu, standar ini mewakili yang kita sebut organisasi tadi. Jadi dengan standar ini maka pimpinan punya alat untuk menerapkan polisinya, kebijakannya untuk mencapai menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi setelah menetapkan TQM, kebijakan-kebijakan, maka berikutnya adalah baru bentuk tim. Ini yang ngerjain siapa sih gitu. Itu dibentuk. Atau bisa dibentuk dibalik juga bisa. Jadi tim inilah yang akan menghasilkan berbagai macam instrumen. Ya, jadi kalau kita dari atas, pertama ada komitmen dari pimpinan puncak. Pimpinan puncak kemudian bikin policy. Kita harus menggunakan TQM sebagai alat atau sebagai instrumen untuk kita meningkatkan kualitas
layanan kita, kualitas produk kita, kualitas proses kita. Nah setelah itu terbentuk, oh siapa yang ngerjain? Ya kita bentuk tim lah dia yang melaksanakan. Nah inilah awal kita memulai implementasi TQM pada level strategis. Nanti di level tengah beda lagi, karena udah pelaksanaan di level akhir juga berbeda lagi seperti itu. Baik, sudah cukup ya penjelasan untuk tentang pilar, tentang manfaat dari TQM. Jadi kita cukupkan dulu. Nanti karena saya ada acara, minggu depan kita lihat lagi bagaimana implementasi TQM di dalam pelatihan. Jadi seperti itu, supaya nanti kalian lebih cepat ngerti bagaimana mengimplementasikan TQM di dalam dunia nyata gitu. Tidak mudah tapi bisa. Gitu ya, sampai ketemu ya nanti minggu depan. Saya ada acara dulu. Ya. Oke, makasih ya. Ya.